Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang segitiga. Nah, materi pertama yang teman-teman harus ketahui tentang segitiga adalah unsur-unsur di dalam sebuah segitiga. Kita lihat di sini ada suatu segitiga ABC. Kemudian masing-masing sudutnya adalah alfa, beta, dan gamma. Nah, di sini ABC ini disebut sebagai titik sudut. Kemudian AB, BC, dan AC ini disebut sebagai sisi-sisi di dalam segitiga ABC ini. Nah, sekarang ada sisi BC. Posisi sisi BC ini berada di depan sudut A atau sudut alfa. Nah, ini disebut atau ditulis dengan huruf A kecil. Ya, jadi sisi BC ini diwakili oleh huruf A kecil ini. Kemudian sama halnya dengan sisi AC. Ya, ini di depan sudut B atau sudut beta diwakili dengan huruf B kecil. Jadi sisi AC ini disebut sebagai B kecil gitu ya. Kemudian yang terakhir sisi AB ini ya, ini diwakili dengan huruf C kecil atau kita sebut sebagai sisi C. Nah, sudut A ini disebut pula dengan sudut alfa, kemudian sudut B disebut juga dengan sudut beta, kemudian sudut C disebut juga dengan sudut gamma. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi segitiga. Untuk melakukan klasifikasi atau pembagian itu ada dua dasar. Pertama berdasarkan panjang sisi, dan yang kedua berdasarkan besar sudut. Untuk berdasarkan panjang sisi itu ada tiga jenis segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Apa itu segitiga sama sisi? Yaitu suatu segitiga yang ketiga sisinya sama. Nah, ini tanda atau notasi untuk menunjukkan panjang ketiga sisi yang sama. Kemudian yang kedua adalah segitiga sama kaki, di mana segitiga sama kaki ini adalah kedua kaki dari segitiga tersebut atau kedua sisi dari ketiga tersebut sama panjangnya. Nah, ini tanda untuk menunjukkan bahwa kedua sisi dari segitiga ini adalah panjangnya sama. Kemudian yang ketiga segitiga sembarang. Segitiga sembarang yaitu suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya itu sembarang, ya, tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain, ya, gitu. Nah, kemudian pembagian segitiga berdasarkan besar sudut. Ada namanya segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sisinya ini lancip semua. Nah, ini. Kemudian yang kedua segitiga siku-siku, yaitu suatu segitiga yang mana salah satu sudutnya ini siku-siku atau 90 derajat. Sementara yang ketiga adalah segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Ini contohnya sebelah ini. Nah, selanjutnya ada teorema, yaitu jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, untuk membuktikannya kita akan membuat sebuah segitiga ABC dan garis AB ini, ya, garis AB ini diperpanjang, gitu ya. Lalu buat garis BD sejajar dengan AC. Kita akan membuktikan bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Seperti ini. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C akan kita buktikan sama dengan 180 derajat. Ini adalah teoremanya. Nah, perhatikan baik-baik sekarang teman-teman sekalian. Jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis lain, ya, maka sudut-sudut yang berseberangan dalam akan sama besar.
Begitu pula sudut-sudut yang sehadap akan sama besar juga. Sehingga diperoleh C sama dengan D dan A sama dengan E. Ini perhatikan di sini. Ini ada dua garis sejajar. Dipotong oleh sebuah garis lain namanya garis AB ini. Maka akan diperoleh bahwa sudut-sudut yang berseberangan dalam sama besar. Artinya sudut C dan sudut D ini berseberangan dalam. Ya. Ini sama besar. Ya. Kemudian diperoleh juga bahwa A ini, ya, A ini sudut A itu sama dengan sudut E. Kenapa? Karena ini sehadap, gitu. Nah, kemudian ingat bahwa sudut B, D, dan E ini, B, D, E ini sudut lurus. Artinya apa? Jumlah ketiganya ini berarti 180 derajat. Padahal D ini sama dengan C, ini dari sini. Padahal D ini sama dengan C di sini. D sama dengan C. E ini sama dengan A. Berarti ini ganti C, ini ganti A. Kalau dijumlahkan A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Berarti ini sudah terbukti artinya. Sehingga diperoleh seperti ini. Oke, selanjutnya untuk definisi 1.5, sudut luar segitiga. Apa itu sudut luar segitiga? Yaitu sudut yang terbentuk oleh sisi segitiga dengan perpanjangan salah satu sisi yang lain. Atau dengan kata lain, sudut luar segitiga adalah sudut yang bersisian dengan salah satu sudut segitiga. Contoh sudut luar segitiga ini. R ini adalah sudut luar segitiga dari B. Kemudian P ini sudut luar segitiga dari A. Kemudian Q adalah sudut luar. Kemudian Q ini adalah sudut luar dari sudut C. Nah, ada teorema 1.6 yang mengatakan bahwa sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut yang lain. Artinya, di sini sudut luar segitiganya adalah A2. Itu menurut teorema ini disebut bahwa A2, sudut A2 itu sama dengan penjumlahan sudut B dan sudut C. Nah, kita akan buktikan di sini. Sudut A2 sama dengan sudut B ditambah sudut C. Menurut teorema 1.5, baik kita ke teorema berikutnya. Kita ke teorema berikutnya yaitu 1.6. Bunyinya sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut yang lainnya. Nah, sebagai gambaran ini ada gambar sudut luar segitiga namanya sudut A2 merupakan sudut luar segitiga dari sudut A1. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa sudut A2 ini sebagai sudut luar itu besarnya sama dengan sudut B ditambah sudut C. Nah, jadi seperti ini. Sudut A2 sama dengan sudut B ditambah sudut C. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Sudut A1 ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Dari mana itu? Jumlah sudut dalam segitiga. Yaitu A1 tambah sudut B tambah sudut C. 180 derajat. Nah, di sisi lain, A1 ditambah A2, ya, sudut A1 ditambah sudut A2 sama dengan 180 derajat. Dari mana? Dari sudut lurus. Nah, di sini. Sudut A1 ditambah sudut A2. Nah, kemudian dari sini kita kurangkan. Ya, A1 dikurangi A1 hilang atau habis. Kemudian sisanya sudut B ditambah sudut C dikurangi sudut A2. Ya, yang sisi kiri atau ruas kiri. Sementara yang ruas kanan itu 0 karena 180 derajat dikurangi 180 derajat. Nah, pada akhirnya diperoleh bahwa ini sudut A2 kita pindah ruas ke kanan. Jadi positif karena tadinya negatif. Sehingga diperoleh persamaan akhir sudut B ditambah sudut A sama dengan sudut A2. Ini sama saja dengan ini ya karena berlaku dibolak-balik sama gitu ya. Jadi sudut A2 sama dengan sudut B
ditambah sudut C, atau sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut A2. Ini terbukti. Nah, jadi sudah terbukti. Nah, ini untuk tugas, buktikan bahwa jumlah sudut luar segitiga sama dengan 360 derajat. Selamat mencoba, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.